raksasa maruta pawana kono marga ana samirana lan warayang
Kabupaten Pemalang menyimpan keragaman seni dan budaya yang indah. Dari banyaknya kebudayaan dan juga seni dari Kabupaten Pemalang, hari ini kita menyaksikan 4 kesenian khas dari Kabupaten Pemalang, di antaranya jaran ebek, kemudian seni tari, gambus, dan campur sari. Bagaimana sebetulnya eksistensi dari kesenian-kesenian khas dari Kabupaten Pemalang ini, dan bagaimana upaya untuk melestarikan kesenian ini sebagai jati diri bangsa Indonesia? Kita akan membahasnya dalam dialog kali ini, media tradisional bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kami akan sapa yang pertama, Ketua Dewan Kesenian Pemalang selaku penggerak kesenian Pemalang juga, Bapak Andi Rustono. Pak Andi Rustono, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini lelah sekali sepertinya Pak, karena tadi kita sudah menampilkan banyak kesenian yang pasti ini hasil bentukan dari komunitas Bapak juga ya? Ya, proses yang luar biasa. Baik, nanti kita akan ngobrol tentang kesenian yang ada di Kabupaten Pemalang ini. Kemudian di samping Pak Andi sudah bersama kita Ibu Hajah Irna Siowati SE, Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bu Irna, halo Bu Irna. Halo juga dan selamat malam. Iya. Semuanya. betul malam. Nampaknya ini juga padat sekali Bu ya. Iya. Agendanya hari ini padat, tapi tetap bisa menyapa warga, menyapa pemirsa dan juga pendengar. Boleh disapa dulu Bu untuk pendengar dan juga pemirsa yang telah hadir bersama kita, nonton kita hari ini. Selamat malam untuk para pemirsa dan Bapak Ibu hadirin semuanya, dan juga pendengar yang ada di Pemalang dan sekitarnya, dan semuanya untuk tetap prokes, jangan lupa, dan jangan lupa bahagia. Iya, jangan lupa bahagia, itu kunci dari Bu Irna ya. Dan kita juga mau sapa Ketua Pusat Kajian Media dan Budaya Bapak Teguh Hadi Praitno. Pak Teguh, halo Pak Teguh. Halo, selamat malam Mbak Devi. Iya. Cobain pakai ini aja ya. Siap. Kayaknya mic-nya Dewan sama saya beda ini. Mic-nya Dewan Selamat malam ya? Mbak Devi, Iya. Selamat malam pemirsa yang ada di Padepokan Kemukus, pemirsa iNews TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Iya. Semoga kita sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Devi. Kita mau bahas tentang kesenian dari Kabupaten Pemalang, pemirsa ya. Dalam dialog media tradisional kali ini, tema kita adalah seni budaya Nusantara untuk memperkuat jati diri bangsa. Kita akan tanya ke Pak Andi. Pak Andi, sebetulnya eksistensi kebudayaan di Kabupaten Pemalang ini seperti apa? Karena kalau kita bicara tentang kebudayaan Pemalang, banyak sekali. Hari ini baru 4 ya? Iya, baru 4 dari sekian banyak yang ada di Kabupaten Pemalang. Baru 4. Proses sebuah konsolidasi budaya, karena dimanapun sudah memahami ya, untuk kegiatan seni budaya di masa pandemi itu hampir-hampir terbatasi. Tapi kami dengan kawan-kawan komunitas seni budaya itu tidak tinggal diam, tetap saja jalan untuk Kabupaten Pemalang. Ini hasil dari sebuah konsolidasi budaya di beberapa tempat. Jadi di Kabupaten Pemalang kami sudah melakukan hampir di 14 kecamatan mendeklarasikan bahwa sekalipun pandemi harus tetap jalan. Itu salah satunya, eksistensi kawan-kawan seni tradisi itu tetap berjalan di Kabupaten Pemalang. Oke, berarti masih tetap eksis ya. Selama pandemi COVID-19, bagaimana mereka bisa bertahan untuk terus melestarikan kesenian ini, Pak Andi? Ya, sebenarnya banyak ketakutan mereka ya terhadap kondisi yang ada. Tapi kami dan kawan-kawan itu tidak tinggal diam. Jadi karena larangan itu tidak pernah ada solusi. Oke. Kami mentaati sekali dengan kondisi yang ada, pandemi saat kemarin itu sangat mentaati sekali. Dengan kami juga banyak bekerja sama dengan instansi aparat terkait, apa yang mereka anjurkan dengan vaksin, itu kami memobilisasi kawan-kawan juga. Itu salah satu bentuk kompromi kami terhadap pemerintah. Tetapi mereka tidak pernah memberikan solusi pada saat pandemi ini, untuk karena potensi untuk berkumpul itu ada di kegiatan kesenian kami, ya. Tapi kami tetap aja jalan, gitu loh. Ya mungkin bisa dibilang
Wis nekat aja lah. Tapi tetap protokol kesehatannya juga diterapkan iya. ya Bapak Iya. ya dalam setiap pagelaran seni yang dilakukan ya. Kami ingin membuktikan bahwa kami ingin menjadi sebuah bagian solusi, bukan jadi bagian dari masalah. Ya kan? Karena apapun kami juga tetap teriak, mari kita vaksin, mari kita. Nah, inilah tugas-tugas kawan-kawan seniman di masa pandemi kemarin. Oke, baik, luar biasa Bu Irna. Kawan-kawan dari pelaku seni bilang kalau mereka harusnya sebagai solusi, hadir sebagai solusi, bukan hadir sebagai masalah. Bagaimana Ibu melihat tekad yang luar biasa ini ya dari pelaku seni khususnya di Kabupaten Pemalang ini? Memang apa ya, kita semua merasakan dampaknya pandemi. Betul. Tidak hanya di Pemalang ataupun tidak hanya kesenian atau pelaku-pelaku seni, namun semua ini merasakan dampaknya. Jadi manakala tadi disampaikan oleh Mas Andi bahwa ya berontak ataupun pingin menunjuk bahwa kita ingin masih tetap eksis, namun kita terkendala oleh aturan-aturan protokol kesehatan yang ketat, PPKM yang selalu diperpanjang. Berarti PPKM-nya cocok kali ya, kan diperpanjang lagi, lagi, PPKM-nya cocok. Dan saat itu saya memang apa ya, karena saya memang di Pemalang, jadi saya tahu persis langkah-langkah ataupun apa kiprahnya Mas Andi beserta teman-teman dalam apa ya, untuk eksistensi budaya khususnya di Pemalang, tapi secara global adalah budaya Nusantara untuk memperkuat jati diri bangsa. Ini sangat-sangat kuat. Jadi di situ kami, maaf saya sebagai anggota dewan ya, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, sebenarnya ada rasa kekhawatiran, tapi manakala mohon maaf, semuanya kalau pemerintah pun manakala berhadapan dengan kepentingan masyarakat, mohon maaf, sampai ekonomi, sampai kebutuhan hidup masyarakat, kami tidak bisa buat apa-apa. Namun tetap mengingatkan untuk tetap prokes, untuk melaksanakan ya tetap pakai masker. Kalau meskipun karena kalau kesenian itu mau tidak mau pasti ada kerumunan. Dan saat itu pandemi COVID itu, apalagi yang pada saat varian Delta ini kan sangat mengerikan. Kalau kemarin ini sama saat Omikron mungkin pada kena tapi kondisinya sehat karena sudah vaksin kan, itu seperti itu. Tapi berkaitan dengan kesenian ini memang apa ya, saya melihat di Pemalang ini boleh dikatakan mungkin tidak hanya di Pemalang juga, mungkin seluruh Indonesia sudah mulai untuk kesenian tradisional itu sudah mulai ditinggalkan. Generasi muda ini, apalagi generasi milenial ini yang sekarang ini boleh dikatakan di era digital ini pasti lupa dengan kesenian yang ada, kesenian kita asli, kesenian yang asli dari apa ya, dari warisan dari budaya dari nenek moyang kita. Itu kalau khususnya di Pemalang itu sebenarnya ada 3 kesenian yang ini hampir punah, dan bahkan mungkin generasi muda sekarang ini di Pemalang mungkin nggak tahu ataupun belum pernah lihat. Ini seperti kuntulan, sintren ya Mas Andi ya, satunya lagi kerangkengan. Ini saya yang kerangkengan aja belum pernah lihat, saya yang kerangkengan ataupun pernah lihat cuman nggak tahu tahu itu kerangkengan. Otak saya ya sintren, sama sih waktu itu kayaknya hampir sama. Jadi masuk dalam kurungan itu, keluar sudah cantik. Itu seperti itu. Jadi yang hampir punah itu 3, kuntulan, kemudian sintren dan kerangkengan. Tapi kesenian-kesenian ini tapi kan muncul lagi apa yang apa ya, seni-seni baru yang sudah kayaknya sudah dipatenkan, itu tari selendang Pemalang ya, kayaknya selendang Pemalang ya. Sudah dipatenkan. Itu sebagian dari banyaknya karya seni dari Pemalang. Betul. Ya Ibu ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memperkuat jati diri bangsa. Implementasinya seperti apa, Bu? Implementasinya kita ini khususnya Mas Andi sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Pemalang, ini tidak henti-hentinya merekrut, menggandeng, mengajak. Jadi mengadakan event-event itu yang terakhir kemarin dilaksanakan adalah apa itu Mas, yang di Pulau Sari,
waktu itu. Eh, Saking banyaknya event, Iya, lupa Pak event Andi yang ya. di Pulau Sari itu Iya. event yang di Pulau Sari itu sebenarnya saya dengar itu sudah khawatir. Namun alhamdulillah aman ya Mas ya. Tidak dibubarkan, alhamdulillah. Aman. Iya, apa ini ya kalau saya menyampaikan tong prek apa ya itu ya. Iya. Yang jadi kayak dulu itu kesenian itu dilaksanakan pada setiap kali ronda. Oke. Jadi kalau kita di pos-pos kampling itu tong prek apa ya kalau saya bahasa comalnya itu dilaksanakan pada saat kita ronda keliling pos kampling, keliling jaga malam itu dibunyikan. Tapi sekarang dimodifikasi jadi kesenian dan bisa mengiringi lagu apapun. Oh, sudah ada inovasi-inovasinya Sudah sekarang. diinovasi ya. Oke. Dari dangdut juga bisa, campur sari juga bisa. Lagu-lagu yang sekarang lagi tren-trennya ini apa tatu atau apa itu kayak campur sari ya itu. Salah satunya itu yang saya tahu, yang lain nggak tahu. Taunya Oke. tatu dong. Itu. Ya, Tapi memang luar biasa. Ini kiprahnya sangat luar biasa dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Dewan Kesenian di Kabupaten Pemalang. Secara pribadi ya, secara pribadi dan juga ikut bangga karena masih ada masyarakat yang ingin mempertahankan seni tradisional Jawa khususnya mempertahankan budaya warisan budaya nenek moyang kita dan mudah-mudahan ini bisa memperkuat jati diri bangsa karena untuk menguatkan ideologi bangsa kita. Amin. Kembali ke ideologi amin. Pancasila tentunya ya Mas ya. Event-event yang dilakukan Pak Andi sebagai pelaku seni yang didukung juga oleh Dewan kita harus didukung juga oleh media. Bagaimana sebetulnya Pak Teguh peran media untuk mendukung kebudayaan-kebudayaan tradisional ini? Terima kasih Mbak Devi. Jadi dari 4 pertunjukan yang kita lihat tadi, yang luar biasa tadi, saya menyoroti satu hal yaitu yang jaran ebek tadi. Kalau kita melihat literatur itu di Indonesia jaran ebek dengan nama lain di seluruh Indonesia itu ada 19. Oh. 19. Misalnya di Yogyakarta disebutnya jatilan. Yogyakarta, Magelang itu jatilan. Ada lagi kalau di daerah Kendal namanya hampir sama, jaran ebek, tapi kalau di sana jaran eblek. Oke. Ada lagi jaran kepang, kemudian di Jawa Timur ada jaranan, kemudian ada kuda lumping gitu ya. Nah, dari 19 nama itu alangkah baiknya secepatnya itu harus didaftarkan ke UNESCO. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu Malaysia ini sudah mengklaim jaran kepang ini menjadi milik dia gitu. Tapi memang belum tercatat di UNESCO. Oleh karena itu Mbak Devi tadi pertanyaan tentang media. Nah, sinergi antara kebudayaan, kesenian, kemudian dengan media ini harus semakin terus berjalan. Di dalam ini era pandemi COVID-19 muncullah kebiasaan baru. Yaitu apa? Peran media sangat penting. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh DPRD Jawa Tengah dalam hal ini Bu Irna di Komisi A luar biasa memfasilitasi para seniman tradisional untuk tampil, kemudian bersinergi di media. Apa yang tampil sejak tadi itu yang kita lihat bahwa pertunjukan itu kan terekam nih, nanti akan tayang di televisi, di radio, kemudian di online. Kemudian Pak Andi bersama timnya luar biasa juga tadi live saya lihat. Nah, ini kehidupan baru, jadi di mana masyarakat tidak perlu berbondong-bondong hadir di sini, bisa menyaksikan dari rumah. Nah, sinergi antara media massa, media sosial, kemudian mensupport kehidupan kesenian dan kebudayaan ini saya kira satu cara bagaimana kesenian-kesenian tradisional itu bisa terus eksis. Saya kira itu Mbak Devi. Oke, berarti wujud dukungan media ini juga mengambil peran yang besar ya Bapak Ya, betul, ya. agar kebudayaan-kebudayaan tradisional ini tetap lestari. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan budaya kita malam hari ini. Ya. Kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami dalam dialog khusus Metra Media Tradisional. Anda masih bersama kami pemirsa dalam dialog khusus Metra Media Tradisional bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita mau ngobrol lagi kali ini dengan anggota Dewan kita Bu Irna. Bu Irna, Iya, kalau ngomongin tentang DPRD tugasnya sepertinya banyak sekali ya. Tugas sebagai anggota Dewan ini luar biasa sibuknya. Salah satunya adalah melestarikan kebudayaan. Apa saja sih Bu sebetulnya program kerja yang ditawarkan untuk melestarikan kebudayaan kita? Berkaitan dengan khususnya untuk
ke apa ya, untuk nguri-nguri budaya Jawa, nguri-nguri budaya adiluhung kita. Ini menjadi program DPRD Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya hari ini. Kegiatannya memang kita harus salah satunya itu salah satu visi Pak Gubernur, yaitu tentunya tetap untuk mempertahankan kebudayaan, seni budaya ini ya muaranya adalah untuk memperkuat jati diri bangsa. Dan dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa tahu potensi daerah yang ada di dapil masing-masing. Itu di situ kita akan tahu nanti setelah ini kegiatan ini dilaksanakan, dan tentunya dengan media, dengan kerjasama dengan media massa ini akan terekspos. Jadi manakala ini dari 120 anggota satu kali kegiatan, berarti di tahun 2022 ini ada 120 kegiatan, bahkan lebih, Luar mungkin biasa. sampai 150 untuk mencari ataupun potensi-potensi yang hampir punah. Di situ kita manakala kita bisa memberikan support, memberikan boleh dikatakan ya, meskipun kegiatan seperti ini kan ini menggairahkan para pelaku seni yang kemarin boleh dikatakan terpuruk, hidup enggan mati tak mau gitu lah, atau kalau bahasa Pemalangnya setengah mati lah. itu bergairah kembali, bergairah kembali. Dan ini salah satu program yang ada di Setwan. Kemudian yang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan ya, yang pendidikan kebudayaan itu di situ memberikan, boleh dikatakan kegiatan ya, memberikan kegiatan untuk kegiatan pentas seni budaya. Pentas seni budaya, pokoknya untuk menampilkan budaya-budaya yang asli ada di Jawa Tengah. Jadi bahwa kesenian yang ada di daerah ini harus tumbuh kembali, jangan kalah dengan kesenian-kesenian sekarang ini. Anak-anak muda sekarang ini kan enggan kalau suruh nonton wayang, ya kan? Kalau mending nonton drakor kalau ya sekarang ya, mending Bu, nonton ya. nonton drakor. Kemudian kalau tari-tarian lebih ke dance yang seperti itu, yang akhirnya agak mulai punah. Tapi dengan program-program ya tentunya tidak lepas dari visi misi Pak Gub ya, Bapak, untuk meningkatkan kesenian budaya tradisional ini. Ya tujuannya untuk tentunya menunjukkan potensi yang ada di daerah dan menunjukkan jati diri bangsa, khususnya jati diri Jawa Tengah yang Jawani. Ibaratnya Jawani. Berarti jangan sampai kita lepas dari Jawani. betul. Itu. Wong Jawa aja sampai lali Jawani ya, Jangan Ibu, lupa ya. Jawani. Iya, Pak Andi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini sudah all out untuk memberikan dukungan sepenuhnya untuk kebudayaan-kebudayaan. Nah, bagaimana juga ini cara agar regenerasi terus ada ini, Pak, agar anak-anak muda juga cinta akan kebudayaan kita? Iya, ini pelaksanaan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi kalau DPRD Provinsi ada program semacam itu adalah pelaksanaan dari undang-undang. Negara, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat kesenian itu. Terus tentang regenerasi, kalau untuk Pemalang saya tidak khawatir karena dari 41 sanggar seni tradisi yang tergabung dalam atau masuk di lingkup Dewan Kesenian Pemalang itu terbanyak anak-anak muda. Jujur aja anak-anak muda udah mulai ini. Apa yang bikin tertarik, anak-anak muda bisa tertarik, Pak? Kalau saya sih menilainya itu mereka ada kejenuhan juga, ada kejenuhan. Jadi ada semacam mencari alternatif. Dan pada saat itu banyak yang hadir di sini. Kalau kalian tidak berani, berarti sudahlah punah. Gamelan kalian bakar aja atau dijual aja sudah gitu. Saya provokasi semacam itu. Ternyata mereka cukup lebih berani daripada saya. Akhirnya hampir tiap seminggu sekali itu saya pada saat 1 tahun yang lalu itu mungkin nggak ada capeknya ya konsolidasi itu. Jadi
pemerintah khususnya Kabupaten Pemalang juga harus memahami tentang undang-undang pemajuan kebudayaan itu, gitu. Karena terlebih provinsi sudah memulai itu kan, jadi dengan tidak diskriminasi terhadap organisasi-organisasi senian yang ada, dan kita juga tidak ingin ada terkotak-kotak ya. Jadi, kita lebih cenderung udahlah pokoknya jalan, bahwa kita orang Jawa kewajibannya adalah jadi orang Jawa. Oke. Ya. Bagaimana dengan fasilitasnya juga nih Pak? Kalau Bapak kan ini sekarang kita ada di Padepokan Lintang Kemukus ya. Ini di tempat dari Pak Andi. Gimana fasilitas-fasilitasnya? Niatnya ada, tapi nggak ada tempat latihannya Pak. Iya, atas izin dukungan istri juga saya sih ya. Jadi membangun fasilitas step by step, dan wah ini butuh perjuangan. Jujur aja kalau tidak cinta, tidak mungkin ditambah nekat, ya tidak terjadilah fasilitas semacam ini. Ini kami mandiri. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kawan-kawan itu ada. Ya, karena mereka semua tempat adalah panggung bagi kami gitu. Jadi semua tempat panggung, kami bisa di tengah jalanan, bisa di lapangan dan sebagainya. Tapi tempat semacam ini kita tidak punya. Kalau kita tidak, saya secara pribadi tidak membangun dengan dukungan kawan-kawan juga. Ya, jadi kalau fasilitas misalkan kayak sound system, ini mereka adalah, kalau ya maaf lah, dengan segala keterbatasan dana yang ada, ya bisa megah, itu karena kebersamaan. Tanpa kebersamaan kawan-kawan sound system, kebersamaan kawan-kawan tradisional, wah tidak bisa berjalan ya. Iya, kami itu bisa pernah melibatkan 41 grup kesenian untuk dalam satu lapangan, ribuan orang. Oke. Pak Teguh gimana nih tanggapannya dengan kenekatan yang luar biasa dari pelaku seni, terus dukungan juga dari program-program dari DPRD Provinsi Jawa Tengah? Tadi ditanyakan soal keresahan apakah anak muda bisa mewarisi ini. Kalau tadi Mbak Devi melihat yang tampil dari awal sampai akhir, hampir semuanya anak muda, bahkan tidak ada satupun orang tua. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Ada muda semua, semuanya, bahkan keren-keren. Yang kuda lumping tadi, ada yang rambutnya merah. Sama kayak saya ya Pak ya. Saya gak nyindir ya. Rambutnya merah, jadi anak-anak muda yang kekinian, milenial gitu, ternyata tampil seperti itu juga tetap oke-oke saja, nggak masalah. Nah, kalau kita mau melihat definisi, kebudayaan nasional adalah definisinya apa? Puncak-puncak kebudayaan daerah. Oleh karena itu, kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah termasuk yang ada di Pemalang ini sesungguhnya adalah kebudayaan nasional gitu ya, karena kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Apa yang muncul di daerah itu adalah ya bagian dari kebudayaan nasional. Jadi kalau bicara tentang Pemalang sesungguhnya Pak Andi itu juga menasional, cuman tempatnya ada di Pemalang gitu aja. Jadi sebenarnya beliau bukan tokoh lokal, tapi adalah tokoh regional dan tokoh nasional yang beralamat di Pemalang. Kalau tadi sebelum acara mulai kita sempat berbincang-bincang, ternyata beliau kawan-kawannya Pak Dirjen Kebudayaan, kawannya beliau Dirjen Kebudayaan dan sebagainya. Jadi ini hanya soal tempat saja. Oleh karena itu dengan sinergi dengan media, maka orang sudah tidak dibatasi lagi dengan batas wilayah, tidak bisa dibatasi lagi dengan KTP. Tetapi ini sudah mengglobal, siapapun bisa mengakses. Kalau nanti ini sudah terpublish melalui media massa dan media sosial, siapapun bisa mengakses apa yang tampil pada malam ini. Tadi Bu Irna menyampaikan kalau satu anggota dewan di dapilnya masing-masing mensupport kesenian, berarti pada tahun ini akan ada 120 kesenian yang terdokumentasi di media massa. Luar biasa. Dukungan dari DPRD Jawa Tengah. Jadi saya kira ini sudah tidak wacana Mbak Devi, tapi ini sudah berjalan dan sudah dijalankan. Ini adalah kalau kita bilang bicara adalah perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Ini sudah berjuang dan sudah dilaksanakan gitu ya. Jadi udah luar biasa. Tapi tantangan kedepannya apa kira-kira Pak Teguh? Ya saya kira tantangan kedepannya ya sekali lagi semoga kita berharap pandemi segera berakhir, kemudian masyarakat bisa menyaksikan kesenian ini secara langsung, dan pada pertunjukan pada kali ini multiplier efeknya pasti sangat luar biasa. Konsumsi dikerjakan oleh masyarakat sekitar misalnya, kemudian masyarakat tampil, seniman bisa
ikut tampil, eksistensi diri. Seniman S besar loh dengan catatan, bukan semata-mata soal finansial, tapi soal eksistensi itu penting. Yes. Nah oleh karena itu, tampil itu sudah membanggakan dan memuaskan. Iya, waktu kita terbatas sekali nih ya Pak Andi, Bu Irna dan juga Pak Tugu. Mungkin apa yang ingin disampaikan terakhir dari Bu Irna terlebih dahulu, Ibu, untuk menjaga eksistensi kesenian agar jati diri bangsa ini semakin kuat lagi. Iya, harapan kami bahwa budaya adiluhung yang ada di Indonesia ini jangan sampai tadi disampaikan oleh Pak Teguh, jangan sampai ditinggalkan dan direbut oleh negara lain. Sudah banyak kebudayaan, bahkan produk-produk Indonesia, makanan ya sepele sih, kelihatan sepele tempe ya, itu aja mau diakui oleh negara lain ya, jangan, apalagi budaya Indonesia, budaya kita yang boleh dikatakan sangat luar biasa, berbeda-beda dari seluruh Indonesia ini, sudah berbeda bahasanya, ini termasuk budaya juga, beda adat istiadatnya, ini juga budaya. Jangan sampai budaya-budaya yang asli Indonesia ini kita lupa untuk tetap mempertahankan. Dan jangan sampai itu hilang karena tergerus dengan budaya luar, karena adanya kondisi-kondisi boleh dikatakan adanya sekarang ini pandemi. Kita tidak bisa tampil secara langsung, tapi alhamdulillah mudah-mudahan selesai. Harapannya mari kita sama-sama menjaga budaya bangsa kita dengan ikhlas, dan untuk tujuannya adalah untuk memperkuat jati diri bangsa, dan jangan lupa NKRI harga mati. Betul. Terima kasih. Terima kasih Bu Irna untuk closing statementnya. Pak Andi, ini sebagai pelaku seni tantangannya luar biasa. Selain pandemi, era globalisasi pun juga ada gitu dan harus dihadapi ya. Kita mau nggak mau, apa harapan Bapak sebagai pelaku seni? Iya, terjalinnya hubungan ekosistem antar pengambil kebijakan dengan para pelaku seni ini agar ada sinergisitas. Jadi tidak lagi tadi saya bilang terkotak-kotak atau apalah ya, like I dislike gitu kan. Karena bagi saya sudah nggak kepake sih. Lu mau mikirin atau tidak, yang penting itu tadi. Hubungan ekosistem dalam bidang seni budaya antar pengambil kebijakan, pemangku kebijakan dengan para pelaku seni ini agar tetap terjalin hubungan yang saling sinergi. Demikian, paling erat. Oke, dari Pak Teguh, apa yang terakhir ingin disampaikan Pak Teguh? Ya, kalau dulu di era VOC itu ada monopoli, kemudian berikutnya ada era kompetisi, sekarang adalah era sinergi tadi yang disampaikan. Nah, sinerginya diperluas, seniman, stakeholder, pemerintahan, wakil rakyat, tambah lagi satu media massa. Saya kira itu udah sinergi yang sangat luar biasa. Itu aja Mbak Devi. Yes, terima kasih Pak Teguh, sinergi yang luar biasa malam hari ini kita bangun antara pelaku seni, pemangku kebijakan dan juga media. Semoga setelah ini semakin cinta juga nih Pak anak-anak muda yang nonton ya tayangan kita media tradisional. Pada kesempatan hari ini kami ucapkan terima kasih juga kepada Sekretaris Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Ibu Hajah Irna Setiawati SE. Bu Irna, terima kasih. Terima kasih juga untuk Ketua Dewan Kesenian Pemalang, Penggerak Kesenian Bapak Andi Rustono. Pak Andi, sehat selalu ya. Kita tunggu nanti pertunjukan-pertunjukan lainnya dari Kabupaten Pemalang ya, agar bisa ditonton juga secara nasional nantinya Pak ya, dengan jutaan mata memandang. Dan terima kasih juga kepada Ketua Pusat Kajian Media dan Budaya Bapak Teguh Hadi Prayetno. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Mbak Devi, dan semoga kita segera bertemu lagi ya. Ya, ditunggu kolaborasinya nanti ketemu, ya. Iya, betul. Ketemu lagi di sini. Oke, kita tunggu ketemu Terima lagi kasih, amin. di Padepokan Lintang Kemukus ya. Dan pemirsa, sekian dialog khusus Metra Media Tradisional bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Devina Permata undur diri. Sampai jumpa dalam dialog Metra selanjutnya. Salam Lestari Budaya. Mayasalkan dawabi talaki
حبكم في الهشل ما زال بكي واذكر اياه منابيك الجميلة قريب البار الليلة طويلة ما يزال كان تعبي تلاقي حبكم في الهشل ما زال بكي واذكر اياه مناديك الجميلة قرب البار هلانة طويلة حبكم في الهشامات الباقي واذكري يا مناديك الجميلة قريب البار هلانة طويلة ميز القد عوض بالتلاقي حبكم في الهشامات الباقي واذكري يا مناديك الجميلة قريب البار هلانة طويلة كان وهداني داني ودانا كان وهداني دانا وداني داني دانا قريب البار هلانة طويلة كان وهداني داني ودانا كان وهداني على ظهري سكينة قريب البار هلانة طويلة طال بصدر يهني واكسر جعل صدري سيراتي مع كبر سكومولا على ظهري سكينة قريب البار هلانة طويلة كان وحداني داني دمدانا كان وحداني داني دمدانا دانا وداني داني دان ودانا قريب البار هلانة طويلة الدراية ما عاد يدعب حبيبي قريب البار هلانة طويلة لو دام زيد يبقي نيامي تراني هزفي ضيفك في منامي الدراية ما عاد يدعب حبيبي قريب البار هلانة طويلة دانا وداني داني دان ودانا دانا وداني داني دان ودانا دانا وداني داني دان ودانا قلبي بالقلب هلانة طويلة دانا وداني داني
هلانا طويلة. Yuk. Semoga kagem Pak Andi Riswono DKP. Dandan kowe ora teko hae piye to karo janjimu ki piye to Mas? Lah piye to? Ndek ini jare ayo dek ngesuk tak jak dinner ngono to? Lah aku wis dandan ayu-ayu kaya ngene jenengan ora tekoke nyandi. Yo karo sing liyane kok. Karo sing liyane. Tibake ngono kuwi. Tak SMS tak WA ora dibales, tak telepon ora mbok angkat lho. Piye? Manuk manyar susuwe dawa. Apa kuwi, Mas? Entuk sing anyar pendem mbok tuwa ngono kuwi. Oh. Nah. Wis tuwa ora kanggo kok. Aku wis tuwa. Ya aku ya tak melu golek meneh. Ya Allah. Ana tisu ora to ya awane iki pengen ngelapi tisu lho Mas. Ya Allah jenengan. Biasane apa banyu ki saka gunung mudhun iki kok ora. Lah nek iki saka ngendi? Saka ngisor munggah ning gunung ki lho marai mumet tau. Lho. Piye kuwi? Cukup sing mudhun mesti guyu sing ora ya wis. Oh iya. Monggo dilanjut. Bacetke nggih Mas ke. Janjane kowe ngendi gelagatmu sajak nyubriyane Ya atiku sujan dewe kencan karo wanita liya matur sembah nuwun Bapak Pak Joko
lanjut yuk. Jancane kowe ning ngendi